Huru-hara Timnas Day di bulan November. Kalau di bulan Oktober, huru-haranya kalah dari Cina, imbang dengan Bahrain yang kontroversial itu. Kalau di bulan ini, apa saja huru-haranya? Kejutan apa saja yang terjadi di bulan November ini kepada Timnas? Simak video ini sampai akhir ya. Di bulan November ini banyak kejutan yang berhubungan dengan Timnas Indonesia. Yang pertama, proses Kevin Dix yang sat-sat banget. Sebelum salaman sama Pak Erick Thohir, info Kevin Dix udah bocor duluan karena ada netizen yang fotoin Kevin Dix lagi di Bandara Indonesia. Setelah itu, proses kepindahan Kevin Dix jadi WNI benar-benar dikerjakan cepet banget agar bisa langsung main di bulan November untuk melawan Jepang dan Arab. Kerja keras PSSI pun berhasil. Kevin Dix bisa langsung gabung dan bisa langsung main dengan Jepang. Namun sayangnya kemarin malam dia main sebentar guys, karena cedera di tackle sama Mitoma. Semoga saja cederanya tidak terlalu serius ya, agar nanti bisa melawan Arab. Lawan Raja Asia emang susah ya guys, sedih banget, tapi ya mau gimana lagi, hasilnya seperti itu. Semoga saja di sisa pertandingan yang ada masih ada harapan dan keberuntungan untuk Timnas Indonesia. Lanjut yang kedua, kabar Timnas dan staf Timnas Indonesia kena denda dan sanksi dari FIFA. Berdasarkan hasil sidang Komite Disiplin FIFA, sejumlah pemain dan ofisial Timnas Indonesia dijatuhi sanksi akibat terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Karena hal itu akibatnya PSSI mendapatkan 3 denda dari FIFA dan skuad Garuda juga mendapatkan peringatan dari FIFA. Yang pertama, Timnas Indonesia mendapatkan 1 peringatan dari FIFA karena terlambat masuk lapangan dari jadwal kick-off saat laga Indonesia versus Australia di GBK. Ketika pelanggaran pertama ini, Timnas cuma dikasih peringatan aja nih sama FIFA, nggak kena denda. Tapi sayangnya yang kedua kalinya, Timnas melanggar lagi aturan yang sama. Hal itu terjadi ketika Timnas Indonesia lawan Cina. Timnas Indonesia kembali terlambat masuk lapangan yang menyebabkan kick-off versus Cina terlambat. Karena hal itulah, Timnas Indonesia mendapatkan denda dari FIFA sebesar 178,8 juta rupiah. Lalu selanjutnya Pak Sumarji, manajer Timnas Indonesia mendapatkan hukuman juga. Pak Sumarji didenda sebanyak 89,4 juta rupiah dan larangan mendampingi Timnas 1 kali pertandingan. Pak Sumarji dijatuhi sanksi karena dinilai melakukan pelanggaran kode etik ketika Pak Sumarji melakukan protes yang keras terhadap wasit saat laga Bahrain versus Indonesia. Lalu yang terakhir ada asisten pelatih Timnas Indonesia Kim Jong Jin. Kim Jong Jin juga dijatuhi hukuman akibat melakukan pelanggaran yang sama seperti Pak Sumarji. Kim Jong Jin juga melakukan protes yang keras. Tapi sayangnya Kim Jong Jin harus mendapatkan sanksi yang lebih berat dari Pak Sumarji. Kim Jong Jin dilarang mendampingi Timnas selama 4 pertandingan dan didenda sebesar 89,5 juta rupiah. Kim Jong Jin pada saat itu pasti lebih emosional dari Pak Sumarji ya. Jadi Opa Kim ini mendapatkan sanksi lebih berat dari Pak Sumarji. Pertandingan Indonesia lawan Bahrain ini memang sangat panas ya guys. Wajar saja pada saat itu Pak Sumarji dan Kim Jong Jin melakukan protes yang keras. Untungnya Coach Shin tidak dikenakan denda atau sanksi. Karena sebelum Coach Shin semakin meledak emosinya, langsung di cover sama Pak Sumarji dan Kim Jong Jin yang mengakibatkan mereka kena sanksi dan denda karena melakukan protes yang sangat keras. Lalu selanjutnya, kabar Max Hilhers yang kembali cedera. Sebelumnya Max memang sudah dikabarkan cedera. Max cedera hamstring ketika melawan Willem. Hal itu mengakibatkan Max harus absen 1 pertandingan. Setelah absen 1 pertandingan, Max kembali masuk line up ketika melawan Ajax. Namun sayangnya ketika melawan Ajax, Max kembali mendapatkan cedera yang mengakibatkan Max harus absen di timnas. Sebelum ada kabar cedera lagi, Max sudah dikabarkan tidak bisa ikut melawan Jepang karena cedera. Hal itu dipastikan oleh Pak Sumarji. Pak Sumarji menegaskan Mes tidak bisa ikut melawan Jepang. Tapi untuk melawan Arab belum tahu. Masih menunggu kelanjutan kabar cedera Mes membaik atau tidak. Sayangnya Mes kembali cedera, yang akhirnya gagal memperkuat timnas Indonesia di bulan November ini. Kita sebagai fans yang baik harus tetap support Mes agar dia bisa segera pulih dan kembali bermain dengan klubnya, agar di waktu mendatang Mes bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Lalu huru-hara selanjutnya ini masih berhubungan dengan Mes ya. Hanya karena Mes tidak jadi pergi ke Jakarta, Mes dihujat sama fans bola karbitan, fans FOMO. Lihat mereka kayak gitu asli malu banget. Gimana gak malu coba? Lihat kelakuan netizen Indonesia yang sampah. Kalian kalau bukan fans karbitan pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu.
Mes ini jelas cedera ya. Hal itu juga dikonfirmasi oleh staf PSSI kalau Mes memang kembali cedera dan tidak bisa memperkuat timnas. Apa yang dilakukan oleh fans karbitan ini? Mereka malah menghujat Mes. Mereka nyampah di kolom komentar Mes sampai ribuan, isinya sampah semua. Udah nyampah di akunnya Mes, netizen karbitan ini belum merasa puas juga. Mereka nyampah juga di akun Instagramnya FC20, klubnya Mes. Mereka menghujat FC20 juga. Kan parah banget kan, ya Allah, stres lu pada ya. Mereka tidak punya rasa respect, tidak punya etika, tidak punya rasa sopan santun. Bisa-bisanya orang yang jelas-jelas cedera bukannya disupport, malah dihujat, malah disamain sama Big Elkan. Elkan 2 cenah. Astagfirullah, bener-benernya marane ngerakeun teh ikacida da. Kasus Elkan dengan Mes itu berbeda ya. Mes itu ada kabar kenapa nggak bisa pergi. Dia jelas mengalami cedera. Sedangkan Elkan, dia itu menghilang, tidak bisa dihubungi, tidak ada kabar, tidak membalas pesan dari PSSI dan Coach Shin. Jelas berbeda ya kasusnya. Apa yang dilakukan oleh fans karbitan ini benar-benar keterlaluan. Udah di luar konteks, bikin malu netizen lainnya. Kenapa aku bilang bikin malu? Karena ketikan sampah mereka itu dilihat orang lain. Mungkin juga dilihat oleh orang luar di Indonesia. Mereka bisa menganggap kalau orang Indonesia itu no respect, no attitude semua. Padahal kan enggak. Orang enggak jelas, no attitude seperti itu hanya sedikit. Cuma memang mereka lebih berisik, nggak tahu kenapa gitu. Lebih berisik, caper banget emang. Karena Instagram Mes itu terus diteror sama fans karbitan, Mes malah minta maaf. Bener-bener ya, netizen karbitan ini gak jelas banget. Untungnya mama Mesnya itu orang Indonesia ya. Pastinya Mes udah dikasih peringatan atau wejangan kalau netizen Indonesia itu ya berisik. Tolong ya, jarinya dijaga biar nggak nyampah terus. Jangan ujuk-ujuk ngehujat, ujuk-ujuk nyampah. Nanti dibilang SDM rendah, IQ jongkok, nggak mau kan? Makanya jangan ngelakuin hal bodoh. Karena apa yang kalian lakukan sama Mes dan klubnya itu salah satu tindakan bodoh. Tapi tenang ya guys, untungnya orang seperti ini tuh ya cuma sedikit lah. Lebih banyak orang yang respect kok, lebih banyak orang yang mengerti kondisi Mes ini seperti apa. Kalian suka lihat juga kan hal ini di pemain luar negeri? Aku ambil satu contoh aja deh. Pemain timnas Inggris banyak yang cedera, nggak jadi gabung di FIFA Matchday kali ini. Salah satunya ada Cole Palmer. Apakah Cole Palmer yang mengundurkan diri memilih untuk pemulihan cedera dihujat? Gak dihujat kan? Ngerti kan perbedaannya seperti apa? Lanjut ke kejutan yang terakhir guys. Kejutan yang terakhir ada Ole Romeni yang datang ke Jakarta. Sebelum Ole terlihat datang ke GBK, di siang hari netizen udah heboh guys. Udah tersebar tuh foto Ole. Ada yang fotoin Ole dari jarak jauh, dia ada di rumah sakit lagi cek kesehatan. Langsung rame banget tuh sosmed. Pasalnya, Ole ini kan pemain yang diharapkan bergabung ke timnas Indonesia. Tidak ada yang menyangka kalau Ole akan datang ke Jakarta. Biasanya nih kalau udah kayak gini, pasti akan salaman sama Pak Erick Thohir. Kalau itu terjadi, benar-benar terjadi, nggak disangka sih kalau Ole bakal pilih Indonesia. Karena sebelumnya kan dikabarkan Ole agak susah ya. Netizen juga sudah memudar harapan untuk Ole. Meskipun harapan memudar bukan berarti netizen tidak respect sama Ole ya. Karena apapun pilihan Ole Romeni, mau itu ke Belanda pun ya tidak apa-apa. Itu haknya dia. Tapi dengan datangnya Ole ke Jakarta, nonton timnas juga kemarin melawan Jepang, itu kan jadi harapan baru ya kalau Ole kemungkinan besar memilih Indonesia. Ini berarti bujukan Wahaji berhasil nih. Karena kan Wahaji bilang dia udah ngebujuk Ole untuk memperkuat timnas. Semoga aja kedatangan Ole ke Indonesia bukan hanya sekedar berkunjung atau diskusi saja, tapi benar-benar lanjut proses jadi WNI. Semoga Ole Romeni masih mau membantu timnas Indonesia. Meskipun timnas Indonesia di babak ketiga ini belum pernah menang. Semoga besok melawan Arab, timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Satu lagi kejutan yang bikin aku kagum yaitu Ultras yang dukung timnas Indonesia. Ultras yang selalu full support, Ultras yang selalu semangat untuk dukung timnas Indonesia. Mau itu kalah, menang, seri, mereka selalu dukung timnas Indonesia. Mereka selalu semangat dan antusias dukung timnas Indonesia. Dan kemarin malam, Corella Grande gila, keren banget. Pendukung Jepang aja sampai kagum loh lihat Corella Grande. Kalian tahu kan, untuk membuat Korea itu nggak mudah. Kita yang bukan Ultras juga harus semangat dukung timnas Indonesia. Mau mereka kalah, menang, harus dukung timnas Indonesia. Seperti Ultras yang selalu semangat dukung timnas Indonesia.
Untuk semua orang yang udah klik video ini dan nonton sampai akhir, terima kasih banyak dan juga terima kasih banyak yang selalu support channel ini. Semoga harimu menyenangkan. Bye-bye!